Halo semuanya, balik lagi dengan saya Notif Farisman. Jadi di video kali ini adalah kalau dikatakan segmen baru sih ya enggak juga sebenarnya ya. Tapi yang pasti di sini mulai hari ini ya, mulai detik ini saya akan kalau dikatakan review sih ya enggak, tapi mungkin unboxing dan mengobati rasa penasaran saya terhadap orang-orang yang saya idolakan. Dan kebetulan orang yang saya idolakan itu entah dia punya merchandise sendiri atau punya brandnya. Nah, kebetulan di sini saya adalah orang yang lumayan mengidolakan dan lumayan terinfluence juga hidupnya dari orang yang bernama Gopar Hilman. Gopai. Dia punya prinsip yaitu kita beradaptasi tanpa menghilangkan jati diri. Asik. Wah, saya lebih menamakan ini adalah merchandise dari si Gopar. Tapi kalau teman-teman lebih mengatakan ini adalah brand ya silahkan ya. Tapi kalau brand, saya lebih tepatnya misalkan Lawless-nya itu adalah brand. Tapi kalau ini lebih ke merchandise-nya si Gopar ya. Di tujuan video ini adalah untuk mengobati rasa penasaran saya dengan barang-barang dari tokoh yang saya idolakan, dan mungkin teman-teman juga punya rasa penasaran yang sama juga dengan saya. Nih, saya buatkan videonya ya. Dan di sini dibungkus dengan kertas apa ya? Ini namanya seperti ini ya. Pokoknya kayak amplop kertas gitulah. Dan di sini ada si ikonnya dari Gopar Hilman, yaitu jempol kejepit ya. Kurang lebih jempol kejepit itu kan berarti seperti ini. Nah, jempol kejepit. Nah, gini ya. Oke, yang pertama adalah ini dulu. Nih. Ini yang dari artikelnya Sekut. Yang sini yang kolaborasi tuh, yang ini kolaborasi. Nanti kita buka yang kedua, sekarang ini dulu. Jadi udah, ini dibungkus plastik begini saja. Jadi dibukaan nih bos. Oh ini. Nih. Jeng 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 taratata dung des. Oke, jadi ini yang pertama kita dapat hang tag-nya. Wih, ini tebel banget cuy. Di sini ada Sekut. Kemudian di sini Sekut perpakaian duniawi in the sky, in the sky, in the sky, in the sky ya. Dan kemudian ada websitenya, dan kemudian di sini size-nya kosong ya. Di sini saya pakai size L karena saya lihat untuk size chartnya itu kurang lebih sama seperti Lawless. Jadi kalau Lawless itu saya selalu pakai L, jadi Lawless Martenal itu saya pakai L, dan kan ini kurang lebih hampir sama ya, saya pakai L juga. Oke, ini dia t-shirtnya. Yang pertama, Broto. Ini adalah anjing kesayangannya si Gopar ya. Jadi di sini untuk ini ternyata masih ada nih, ada satu benang sisa. Jadi ini Broto. Jadi konsepnya ini apa namanya, metal gitu ya. Sesuai lah anjingnya si Gopar yang sangat dia sayangi, dan beberapa kali saya tahu jenis anjing ini ternyata ini adalah anjing bulldog tapi yang tidak terlalu menakutkan. Memang wajahnya itu garang, tapi ketika saya lihat di vlognya Gopar ternyata nggak begitu menakutkan juga cuy. Bahkan apa ya, kalau nggak salah ya, ini adalah tipikal anjing yang cupu ya. Sama kucing aja dia takut kalau nggak salah ya. Untuk belakangnya, wah ini nama jenis anjingnya. Kemudian untuk masalah detailnya sendiri, jadi di sini untuk labelnya ini, kemudian di bagian dalamnya barangkali ada tak-taknya atau apa gitu. Oh, di sini ada ya, di sini ada wovennya. Ini satin, print satin gitu. Kemudian Sekut produk asli, scan QR code-nya ya. Untuk materialnya sendiri ini menggunakan bahan 24S, jadi nggak begitu tebel banget dan juga nggak begitu tipis banget. Kalau menurut saya pas ya. Tapi kembali lagi cuy, semuanya itu kan kembali ke selera masing-masing. Ada orang yang lebih suka dengan bahan yang tebel-tebel kalau misalkan daerahnya berasa lumayan dingin gitu ya. Kalau Surabaya kan lumayan panas, jadi saya paling demen adalah t-shirt yang kalau nggak 30S ya 24S. Tapi kalau sudah pakai 20S saya kurang begitu nyaman. Dan kemudian untuk sablonnya di sini ini menggunakan sablon plastisol, baik yang depan sini dan kemudian yang di belakang sini. Ini mantap sih ya. Dan untuk harganya sendiri ini adalah Rp165.000. Kalau menurut saya sih masih worth it. Selama ini masih under Rp200.000, menurut saya masih worth it ya. Oke, ini dia yang kedua, yaitu nih ya, Steneng.
Sebenarnya kemarin ketika saya mau beli yang ini, oh ternyata kita dapat beberapa stiker. Sorry. Jadi ketika kita beli Gofar yang kolaborasi dengan si Ardhito ini untuk artikel si Ngobam ya, kita dapat beberapa stiker dari Sekut dan juga Ngobam sendiri. Ketika saya mau beli t-shirt ini, saya mikirnya lumayan panjang banget. Ada kali 2 menit ya. Jadi antara mau beli nggak beli, mau beli itu di sini saya kurang begitu nyaman dengan artnya ini, fotonya ini kan kayak Korea gitu cuy, dan aduh saya itu kalau masalah Korea itu kembali lagi ke selera ya, saya kurang begitu sreg gitu, tapi saya tertarik gitu loh ya. Ini harganya adalah Rp195.000 ya. Saya beli juga sama di Bukalapak tadi. Ini untuk plastiknya meskipun ini kolaborasi sama seperti yang pakaian sebelumnya. Langsung kita buka, ini hang tag-nya juga sama seperti sebelumnya ini ya. Jadi di sini karena ini spesial ya, di sini ada kotorannya 1 dan masih ada sisa benang jahitnya 1 juga di sini. Nih ya, ini beda ya sama yang sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya tadi itu kan memang merchandise-nya si Sekut Gofar. Kalau di sini ini adalah kolaborasi. Jadi ini adalah merchandise si Ngobam yang kebetulan kolaborasi dengan Ardhito yang beberapa waktu lalu itu kan live ya, bukan live tapi off air, sorry ya, Ngobam off air, yaitu di sini Ngobam Ardhito Pramono. Saya adalah salah satu orang yang tidak pernah ketinggalan nonton Ngobam. Terima kasih sudah ada Ngobam, terima kasih Gopar Hilman, karena di sini saya jadi tahu beberapa orang-orang yang saya idolakan, oh ternyata hidupnya seperti ini tuh aslinya. Contoh misalkan ini Ardhito Pramono. Kita tahu musiknya ya seperti itu ya, musiknya santuy ya seperti itu, tapi kehidupan dia ternyata di balik itu. Wow. Dan kemudian di sini untuk artnya ini diambil dari fotonya ini ya, nih. Dan kemudian di bagian belakangnya ini polos, dan bagian dalamnya apakah ada seperti tadi ya, ternyata dalamnya juga sama. Loh, bos, ini kebalik bos. Coba ya, kita lihat dulu. Bakal bener, apakah saya yang memang kebalik, otak saya kebalik, atau memang ini masangnya kebalik. Oh ya kan bener ya. Jadi ini masangnya kebalik bos, kebalik. Dan ini posisinya terbalik ya, bukan terbalik sih, tapi posisinya beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang Broto itu kan sebelah sini tadi ya, untuk label wovennya ini. Kalau yang ini label wovennya ada di sebelah kanan, dan ini posisinya kebalik ini cuy. Saya kurang tahu apakah ini memang benar-benar dibuat seperti ini disengaja, atau memang ini faktor quality control yang apa ya, yang mungkin perlu diperhatikan kalau menurut saya ya. Mohon maaf Gopar ya, ini kan seperti apa yang saya lihat ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk bahannya sendiri ini sama persis dengan yang Broto tadi, menggunakan kain katun 24S, dan kemudian untuk sabunnya di sini ini menggunakan si apa namanya, plastisol. Dan untuk sabunnya sih rapi ya, nggak ada yang pecah-pecah, sama seperti ini artnya. Ini mantep banget sih ya. Cuma putihnya nggak begitu kelihatan di sini ya. Tapi kurang lebih sih overall ini mantap banget cuy. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton ya, dan selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive, and your day be brighter. See you next time. Fun fact yang pertama cuy, jadi saking ngefansnya sama Gopar, saya dulu itu pernah ngelamar kerja di Gopar. Waktu dia mau rekrut untuk tim YouTube sama Sekut, saya dulu pernah ngelamar cuy ya. Bahkan sebelum klik kirim tuh untuk emailnya, saya baca bismillah. Dan kalian tahu, nggak diterima. Ku menangis. Fun fact yang kedua, saking ngefansnya sama Gofar, termasuk juga Lawless ya. Jadi saya itu hampir setiap hari dengerin Unfaedah Podcast. Silakan teman-teman tanya apapun, saya apal mulai episode pertama sampai episode terakhir tuh. Saya apal seluruh isinya Unfaedah Podcast.